pribadi. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah berkirim surat? Ya, jadi surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat terbuka yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu untuk urusan pribadi, sebagai pribadi. Nah, apa saja untuk urusan pribadi? Bisa kita berkirim surat kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada teman kita yang rumahnya jauh, yang tempat tinggalnya jauh. Jadi itu untuk menanyakan kabar. Kemudian ini ciri-ciri surat pribadi. Apa sih surat pribadi itu? Jadi ciri-ciri surat pribadi yang membedakan surat pribadi dengan surat dinas, yang pertama itu surat pribadi tidak mempunyai kop. Tidak ada kopnya, tidak ada kepala. Jadi kalau kalian melihat ada surat dari dinas atau dari sekolah, itu bagian atasnya ada lambang atau instansi, nama instansi sekolah, itu dinamakan adalah kop surat. Lalu kemudian tidak mempunyai nomor surat, salam pembuka maupun penutup sangat beragam, macam-macam ya. Ada assalamualaikum, kemudian bisa saja halo, ya kan, dan lebih bersifat santai, non formal. Jadi sifatnya itu bukan tidak resmi, misalnya dengan menggunakan dengan format, jadi hanya santai gitu kan, halo gitu kan, selamat pagi, seperti itu. Dalam penggunaan bahasa bebas, jadi bahasanya bebas, santai, tidak baku, dan sesuai keinginan si penulis. Jadi sesuai dengan gaya bahasa si penulis itu bahasanya. Kemudian formatnya bebas. Surat pribadi itu sebenarnya lebih sulit loh anak-anak, karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menulis surat dinas, itu sudah tahu tata bahasanya, karena menggunakan bahasa yang resmi. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahasa ini harus digunakan untuk bahasa surat dinas, karena bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Namun, surat pribadi kita harus memperhatikan apakah bahasa yang digunakan pada surat pribadi itu sopan atau tidak. Karena apa? Nih, karena kita harus memperhatikan tata etika dan sopan santun, karena kita lihat untuk siapa surat itu. Kalau kepada orang yang lebih tua atau orang yang baru kenal, orang yang baru saja kamu kenal, tentunya harus memperhatikan tata sopan itu. Kecuali kalau kawan akrab, ya kan? Kalau surat kita untuk kawan yang lebih akrab, bahasanya bahasa keakraban, bahasa santai. Nah, ini jenis-jenisnya ada dua. Surat pribadi kita bagi dua. Yang pertama surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Itu tadi yang akrab ya, tapi lihat tadi kan situasinya untuk siapa surat itu. Misalnya surat untuk perkenalan, ya kan, surat perkenalan. Surat antar kerabat, nih antar kerabat. Kerabat itu saudara, bisa saudara, sepupu. Surat kepada teman, surat kepada orang tua, ya. Jadi ini bersifat kekeluargaan, bahasanya santai. Dan yang kedua surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi. Jadi ini individu yang nulis, ya, pribadi yang nulis, tapi ada hubungannya dengan kedinasan. Bedakan dengan yang ini ya. Kalau ini sifatnya kekeluargaan, untuk saudara, untuk keluarga, untuk teman. Kalau yang ini pribadi juga, perseorangan juga yang nulis, namun sifatnya setengah resmi, ya, karena ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya surat lamaran pekerjaan, kan pada instansi itu, kan tidak bisa kita nulisnya bahasanya santai. Surat izin tidak masuk kerja, surat izin tidak masuk sekolah, jika sakit kan kita menulis surat tidak masuk sekolah. Kemudian surat izin cuti, jadi ini setengah resmi. Contoh surat pribadi. Contoh surat pribadinya nih ada di buku Naya. Contoh surat yang pertama, lihat bahasanya. Yang pertama, Jayapura, 12 November 2015. Ini tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian ini salam saya untuk Bunda. Ini salam pembukanya, bukan dengan hormat, tapi salam saya. Kemudian isinya juga isi seorang anak yang merindukan bundanya. Semuanya menggunakan bahasa yang santai, bahasa keakraban. Kemudian di sini salam penutupnya menggunakan buah hati Bunda dan ditulis oleh Edo. Dan ini juga sama Ibu Dewi yang saya sayangi, ini yang menunjukkan, yang membedakan bahwa ini adalah surat pribadi.
pembelajaran